Ini loh Mbak Bu Besti, buahnya plum itu. Karena ini rasanya asem banget kayak ketek. Mana pisau nih kayak gato loyo pisan. Innalillahi, innalillahi. Iki lindu Besti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Caipan.差不多年轻。水到了，一点问题都没有，哦，很好啊。也不痛，什么也不痛，哦，很棒，很也棒不一样。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian dan Simbah di Taiwan. Sebelum memulai video, saya mau bercerita ya Mbak Bu Besti. Jadi hari ini tuh tadi jam 7:58 Taiwan digoyang gempa 7,2 skala Richter ya. SR 7,2. Innalillahi, innalillahi. Iki lindu Besti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lihatlah sampai goyang kayak ketera angin mbahku panggah ning jero. Gusti ya Allah, ini belum berhenti. Innalillahi. Innalillahi. Innalillahi ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Astagfirullah. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Gusti. Ya Allah. Sampai horak. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini gempa kedua Mbak Besti. Tapi nggak terlalu kenceng, nggak sekenceng yang pertama tadi. Ya Allah, yang pertama tadi nu jangan sampai berdiri saja gemetaran saya. Terus pusat gempanya itu ada di Hualien. Jadi Taiwan itu sama kayak Indonesia, sama kayak Jepang, berada di lingkar cincin api Pasifik itu ya. Ring of fire. Kuwi bahasa Inggrisnya totok maneh yo. Totok maneh ngerti bahasa Inggris ngono lah. Jadi kayak gempa kayak gini tuh langganan banget di Taiwan, tapi gempa kali ini tuh kenceng banget Mbak Bu Besti. Biasanya kita itu kalau ada gempa itu ya udah diem aja di rumah, nggak lari keluar kayak di Indonesia kayak gitu ya. Karena apa? Karena bangunan di Taiwan memang didesain tahan gempa kayak di Jepang kayak gitu, cuman memang tidak sekuat di Jepang. Jadi kalau ada gempa itu kita cuman diem aja di dalam rumah. Tapi hari ini tuh gempanya itu selain kencang dan lama juga Mbak Bu Besti. Jadi akhirnya saya keluar itu tuh yang saya videokan itu sudah hampir selesai ya gempanya, sudah agak tenang gitu. Tadinya itu gempanya itu nggak terlalu kuat, terus kuat banget agak lama gitu, terus kemudian pelan-pelan habis kayak gitu. Dan saya mau videokannya itu tuh sudah habis Mbak Bu Besti. Ya Allah, selama saya di Taiwan dari tahun 2016 sampai sekarang, menurut saya itu tuh gempa paling kenceng yang saya rasakan di sini. Sampai gemetaran kaki sama tangan saya itu. Dan Simbah tetap ada di kamar, Pak Bos tetap ada di kamarnya beliau. Mereka berdua tidak keluar setelah gempanya selesai Mbak Bu Besti. Terus nggak berapa lama itu ya terjadi gempa kecil susulan kayak gitu. Jangan ngewel sekali. Ini sekarang saya menunggui Simbah. Hari ini orang dari gereja datang seperti biasa untuk doa bersama ya Mbak Bu Besti. Terus rencananya hari ini tuh saya mau medical check up rutinan tahunan kayak gitu. Setiap bulan 4 itu saya kan selalu medical check up toh. Harusnya itu hari ini nanti siang sekitar jam 1 itu saya dijemput. Tapi tadi pagi jam 8 lebih itu Pak Bos dapat telepon dari agensi mengabarkan kalau medical check up-nya itu di-cancel Mbak Bu Besti, diganti minggu depan. Karena power di rumah sakitnya itu rusak akibat gempa ini tadi. Jadi tidak ada listrik. Daya niki rusak, jadi ini malah tidak sido. Di cancel minggu depan, ya wes tidak sida. Dan hari ini saya tidak puasa lagi ya Mbak Bu Besti. Mulainya tadi subuh. Jadi tadi subuh itu waktu mau subuhan, saya kan tidak sahur. Waktu bangun mau subuhan itu ternyata sama Gusti Allah saya disuruh leren, tidak boleh puasa. Yo wes ngalaman tidak sholat id lagi Mbak Bu Besti tahun ini. Ini tadi tuh saya disuruh babat alas ini loh Mbak Bu Besti. Ini pohon bunga plum ini. Bunga plum ini tuh metu uwohnya. Sama Pak Bos disuruh babat karena sudah terlalu lebat ya toh. Metu uwohnya itu.
Kelihatan tidak? Nggak kelihatan paling ya. Ini loh Mbak Bu Besti, buahnya plum itu. Ini tuh ndak bisa tua ya, kayak gini. Ini tuh sudah bosok karena kehujanan. Ini kalau dipetik terus kemudian dikeringkan, jadinya kiamboy itu yang bisa bikin asinan kiamboy itu. Karena ini rasanya asem banget kayak ketek. Oh ya Allah, masih segini banyak. Mana pisau nih kayak gato loyo pisan. Ini piye iki? Tidak teko. Oh iya, iya. Oh, ladingnya kayak gato loyo. Udah lumayan lah ya Mbak Bu Besti. Ini tuh tujuannya dibabat gini tuh biar tidak terlalu rimbun gitu loh. Terus kalau musim panas itu cepet banget pertumbuhannya ya toh. Terus musim panas itu selalu ada taifong. Nah kalau ada taifong itu nanti panen laran Mbak Bu Besti. Kalau ini daunnya terlalu banyak, makanya dipocoki kayak gini. Nah siapa yang butuh pakan kambing nah? Andai kan ini bisa dikulep ya Mbak Bu Besti, ini daunnya muda-muda sekali loh dulu ento. Ini seumpamanya enak dimakan, dipitili gini, bahaya dioseng no sama lombok pedes gitu kayaknya enak ya, kayaknya loh ya. Tapi saya takut mendemi. Loh, kan nom-nom sekali. Kayak itu loh.
daun beluntas tahu kan? Mirip daun beluntas loh daunnya ini. Menom-menom. Dibotok sama tempe bosok. Pah, sama sembuan pah enak sekali nih Mbak Besti. Deloken loh. Ya tak petili kok kaya enak-enak dipangan ae. Ini umpama nih, andai kan ada anak kecil nih kayaknya tak ajak pasaran Mbak Besti masak-masakan gitu. Ini dibunteli godong gitu ya Allah, ya Allah. Deloken lah. Mudah-mudah sekali, nom-nom sekali nyeneng kayak Mbak Besti. Buat pasaran ini. Masak-masakan, ibu-ibuan. Udah cukup kayaknya Mbak Bu Besti. Wes rodok berkurang. Gobios gerah hari ini tuh 32 derajat Celcius ya. Tapi panasnya Taiwan itu kenapa ya beda sekali dengan Indonesia. Panasnya itu kayak pliket gitu loh Mbak Bu Besti. Bikin keringet, bikin dehidrasi. Kalau di Indonesia kan gerah gitu aja ya. Kalau di sini tuh di dalam rumah nyalain AC, nyalain kipas itu kadang masih keringetan. Buah plum lagi, tapi ini busuk ya loh. Tidak bisa gede ini karena yaitu ketera hujan. Ini tuh rasanya asem kayak ketiak Mbak Bu Besti. Aduh, sekarang mau membereskan gogorokan daun-daunnya tadi ya. Dalamnya kayak gini Mbak Besti. Turun. Nah lihatlah. Dalamnya baunya kayak jambu.
Oke Mbak Bu Besti, ini saya sudah di kamar ya, mbahnya sudah tidur ngorok-ngorok, baru bisa meneruskan videonya. Ini saya keroken, soalnya tadi pas babat-babat itu tuh dicokotin nyamuk Mbak Bu Besti. Kalau pas musim panas kayak gini tuh nggak cuma nyamuk ya yang ngerubung orang, ada kayak mimik gitu loh, bentuknya ini kayak mimik, tapi kalau menggigit, iso bentol, rasanya itu panas, perih kayak gitu. Kayak digigit semut api, rasanya seperti itu, tapi ini bukan semut api, kayak bentuknya itu kayak mimik gitu loh. Tahu mimik kan yang petik-petik kecil-kecil itu ya, yang suka terbang itu loh, itu kalau gigit di sini bahaya loh, waras sekali Mbak Bu Besti. Jadi kalau musim panas kalau tidak diolesi kayak obat nyamuk oles kayak gitu tuh bahaya, wes tidak tahan. Oke Mbak Bu Besti, ini tadi saya itu mendelok berita ya, jadi infonya itu ada orang yang meninggoy, mohon maaf tak plesetkan ya, karena ya daripada nanti kena pelanggaran gitu. Jadi ada orang yang meninggoy itu 9 orang, terus beberapa orang luka-luka, dan yang masih ada di dalam reruntuhan gedung-gedung itu yang masih belum dikeluarkan itu ada beberapa orang kayak gitu loh, beberapa puluh gitu, saya lupa tepatnya jumlahnya berapa tadi saya melihat. Ya Allah, pedih sekali Mbak Bu Besti, karena ini tuh gempa terbesar selama 25 tahun terakhir di Taiwan. Jadi gempa Taiwan itu yang paling besar itu tahun 1999, kalau tidak salah itu 9,1 SR kalau tidak salah. Karena waktu itu tuh saya kan tinggal di majikan saya yang di Nantou dulu tuh, itu tuh di sana paling parah terdampak gempanya ya toh. Di sana itu rumah-rumah, bangunan itu bodoh ambruk kabeh. Kan di Taiwan itu rumah-rumah itu rata-rata itu nggak ada yang lantai 1 doang gitu kayak di Indonesia itu nggak. Biasanya itu bertingkat, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi kalau rubuh dan orang sini itu kalau ada gempa itu tidak lari keluar. Karena apa? Karena sangat berbahaya sekali, apalagi kalau di lantai atas ya, kayak misal di lantai 2 atau di lantai 3. Dulu waktu saya pertama kali di sini, waktu pertama kali di Taiwan itu tuh mau turun ya lari kayak gitu, karena gempa kayak gitu saya dimarahin sama majikan. Karena apa? Takutnya kalau seumpamanya runtuh terus kemudian kita sudah ada di lantai dasar belum sempat keluar, itu sangat berbahaya sekali. Jadi kalau seumpamanya ada gempa, kalau kita ada di lantai dasar itu kita boleh lari keluar. Tapi kalau kita ada di lantai atas, lantai 2, 3 dan seterusnya, itu cari tempat aman untuk bersembunyi, misal kayak kolong tempat tidur, kolong meja, pokoknya tempat-tempat yang kalau seumpamanya kebruan, kerubuhan tembok atau puing-puing atau apa itu kita minimal bisa terlindung. Jadi kepala ini minimal bisa terlindung ya, nyari-nyari bantal atau selimut atau barang-barang yang bisa melindungi area sensitif kita, kepala, leher dan lain sebagainya kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi tidak boleh langsung lari keluar, itu tidak boleh, sangat amat berbahaya sekali. Belum lagi nanti kalau seumpamanya amit-amit tangganya roboh kan yo, nah pokoknya terlalu berisiko Mbak Bu Besti. Kalau seumpamanya gempa besar itu kita langsung lari keluar, itu tidak boleh sama sekali. Makanya orang sini kalau ada gempa ya udah diem aja, di mana tempatnya itu ya udah diem. Nanti kalau gempanya sudah selesai baru keluar kayak gitu, melihat situasi dan kondisi. Ini yang paling banyak korbannya itu di Hualien ya Mbak Bu Besti. Jadi ada tebing yang semplah kayak gitu, terus kemudian tanah longsor, terus kemudian jalanannya ambles, terus kemudian beberapa gedung yang dihuni orang itu apartemen kayak gitu tuh roboh kayak gitu dan menimpa banyak orang. Jadi Hualien itu kan letaknya di Taiwan bagian timur ya, dan pusat gempanya kan ada di dekatnya laut, dekatnya Hualien itu, makanya paling parah di situ. Terus ini tadi itu keluarganya Simbah yang ada di Amerika itu langsung nelpon ke sini ya Mbak Bu Besti untuk memastikan kabar kita semua, karena kan beritanya kan sudah langsung menyebar kemana-mana gitu, di internet tuh langsung cuapet. Dan teman-teman saya semuanya juga menanyakan kabar saya, Mbak Bu Besti juga terima kasih semuanya yang sudah mengkhawatirkan kita. Alhamdulillah kita di sini baik-baik saja. Tapi tembok rumah Pak Bos ini bentet Mbak Bu Besti. Tadi kan saya waktu babat-babat pohon plam itu kan saya duduk di atas pagar ya. Nah pagarnya itu kan tingginya di atas saya kurang lebih sekitar 170 atau 180-an gitu loh tingginya pagarnya itu. Terus kemudian saya duduk di atas pagarnya itu, tidak tahunya pagarnya itu tuh sudah retak, sudah mau roboh Mbak Bu Besti. Terus tak duduki jajal seumpamanya pas saya duduk babat-babat kayak gitu, terus saya huya-huya kayak gini, lah iya amblek neng ratan saya. Nah ya kebruan saya, ya Allah, saya tidak tahu kalau tidak dikasih tahu Pak Bos tadi. Jadi habis saya babat-babat itu tadi, terus dilanjutkan sama Pak Bos ya, karena kurang bersih kayak gitu tuh. Terus kemudian setelah selesai babat-babat, Pak Bos itu nembeli tembok yang retak-retak itu Mbak Bu Besti, tembok pagar itu loh. Ya Allah, alhamdulillah masih diberi keselamatan Mbak Bu Besti. Jatuh oleh tembok yang amblek ngenai saya bagaimana?
Mana saya kadung puede lungguh di atasnya, ya Allah, ya Allah. Ses Jan. Oke Mbak Bu Besti, videonya sampai di sini dulu ya. Ini saya tuh sebenarnya itu ngempet nyari perut Mbak Bu Besti. Terus mau makan juga tidak enak, walaupun tidak puasa kayak tidak tegel gitu loh. Oke Mbak Bu Besti, terima kasih sudah menemani saya hari ini, mendengarkan saya ngoceh. Terima kasih yang sudah mengkhawatirkan keadaan kita di sini. Alhamdulillah kita di sini baik-baik saja, sehat walafiat. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga selalu senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.